Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Zulharyani dengan nomor induk mahasiswa B1B1210883, Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pembuatan video ini bertujuan untuk tugas mata kuliah Pemerintah Daerah dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana sejarah dari berdirinya Provinsi Jambi. Langsung saja, dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi, menyusul gugurnya Sultan Taha Saifuddin pada tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan bergabung ke dalam wilayah Netherlands India, atau biasa kita sebut dengan Hindia Belanda. Dengan residen Jambi yang pertama, O.L. Helfrich, yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 20 tanggal 4 Mei 1906 dan dilantik dan pelantikannya itu dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung selama kurang lebih 36 tahun, karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintah pendudukan Jepang. Pada masa kependudukan Jepang ini, keresidenan berubah menjadi Shu dan dipimpin oleh seorang Shuko, dan keresidenan menjadi Shukokan, dan Efteling berubah menjadi Bunshu. Angkatan Darat Kerajaan Jepang masuk ke wilayah Jambi melalui pelabuhan Palembang dan Padang. Tentara Angkatan Jepang ini berhasil menduduki Sarolangun pada tanggal 24 Februari 1942 melalui Lubuk Linggau dan Musirawas. Sedangkan tentara Jepang dari Padang menduduki Muaro Bungo pada tanggal 28 Februari 1942 dan Muaro Tebo pada tanggal 4 Maret 1942. Pada saat tempuran di Musang, menewaskan Kolonel Mamura. Dalam beberapa tulisan ditulis bahwa kota Jambi berhasil diduduki Jepang pada tanggal 4 Maret 1942 yang dipimpin oleh Kapten Oreta. Sedangkan Kerinci diduduki Jepang baru pada tanggal 17 Maret 1942 yang masuk melalui Padang. Dan pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno-Hatta dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sumatera pada awal kemerdekaan menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, dengan ibu kota Medan, dan Mr. Tengku Muhammad Hasan ditunjuk menjadi Gubernur Sumatera pada saat itu. Kalau mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jambi, baru diketahui oleh masyarakat Jambi pada tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan informasi oleh Aka Gani yang pada saat itu berada di Palembang. Dan oleh barisan pemuda dan masyarakat dikibarkanlah sang merah putih pertama kali di puncak bangunan Watertown atau PDAM Benteng sekarang. Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia atau biasa disingkat dengan KNI Sumatera bersidang di Bukit Tinggi memutuskan bahwa Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi, yaitu yang pertama Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI Sumatera tersebut, dan akhirnya Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Sub-subprovinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 ditetapkan sebagai provinsi. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 kabupaten, 2 kabupaten dan 1 kota Praja Jambi.
Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewendaan Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, dan Kabupaten Batanghari terdiri dari Kewedanaan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan. Banyak pemuda masyarakat yang ingin Keresidenan Jambi itu menjadi bagian Sumatera Selatan, dan di bagian lain ingin tetap, bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk ke Keresidenan Jambi. Karena sejak tanggal 1 Juni 1922, Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Keresidenan Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci atau PSK. Tuntutan Keresidenan Jambi menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari atau HP Merhabari dengan Pon Pemuda Jambi Propeja pada tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta, Wakil Presiden RI di Bangkok, yang ketika itu berkunjung ke sana. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih hanya 500.000 jiwa. Ini tidak termasuk dari kependudukan yang di Kerinci, hingga kemungkinan untuk banyaknya penduduk yang berjumlah 500 orang tersebut um, memungkinkan untuk Jambi itu dibuat menjadi suatu provinsi. Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi tanggal 30 April sampai tanggal 3 Mei 1954 dengan mengutus 3 orang delegasi yaitu Ede Abdullah, Atta Hanafia, dan Hasaid serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun menghadap Mendagri atau Menteri Dalam Negeri Profesor Dr. M.R. Hazairin di Jakarta. Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermuncul baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintah Marga, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Merangin, Batanghari, puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di gedung Bioskop Moni terbentuklah Wadah Perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi atau BKRD untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonom tingkat 1 Provinsi Jambi. Pada Kongres Pemuda se-Daerah Jambi pada tanggal 2-5 Januari 1957, mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957. Sidang pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pada pukul 2 siang dengan resmi menetapkan Keresidenan Jambi menjadi daerah otonom tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan dari BKRD. Pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Benteng Letkol Ahmad Hussein melantik Residen Dejamin D.A. Datuk Bagindo sebagai Akting Gubernur dan H. Hanafi sebagai Wakil Akting Gubernur Provinsi Jambi. Dengan staf 11 orang yaitu Nuhan, Eda Hasan Hamid, M.A. dan Kasim, Aham Manap, Salim, Samsu Bahrun, KNS A.H. Somad, Eda Suhur, Manam, Imron Nungcik, dan Abdul Umar yang dikukuhkan dengan SK nomor 001-KD-U-L KPST. Tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi atau sekarang itu kita sebut dengan Gubernuran Jambi. Pada tanggal 9 Agustus 1957, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.
Dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tanggal 25 Juli 1958, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai undang-undang. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 huruf B bahwa daerah Sumatera tingkat 1 Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Sumatera tingkat 2 Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Tengah, dan Hilir. Kelanjutan Undang-Undang Nomor 61 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958, Mendagri Sonsi Hadjadinata mengangkat dan menetapkan Dijamin Gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Densat Dadon atau DD Gubernur atau Residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK nomor UP-5-8-4 pejabat gubernur dia menjabat gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi atau sekarang kita sebut dengan Gedung BKOW. Kedati de jure Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat 1957 dan kemudian Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tetapi dengan mempertimbangkan sejarah asal-usul pembentukan oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka tanggal keputusan BKRD tanggal 6 Januari 1957 ditetapkanlah sebagai Hari Jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Jambi. Selanjutnya saya akan menyebutkan nama-nama residen mulai dari masa kolonial hingga dengan masa kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama saya akan menyebutkan nama-nama residen yang berasal dari masa kolonial. Yang pertama itu ada O.L. Henrich, itu menjabat dari tahun 1906 hingga 1908. A.J.N. Engelbert itu pada 1908 hingga 1910. T.H.A.L. Hating itu pada 1910 hingga 1913. A.L. Kamerling itu pada 1913 hingga 1915. H.E.C. Quetz itu pada tanggal 1915 hingga 1918. H.L.C. Patrick 1918 hingga 1923. C. Portman itu pada tahun 1923 hingga tahun 1925. G.J. Van Dogen itu pada tahun 1925 hingga 1927. H.E.K. Ezerman itu pada tahun 1927 hingga 1928. J.L.V. Van Cor van Nisi itu pada tahun 1928 hingga 1931. W.S. Steinburch itu pada tahun 1931 hingga 1933. P.H. J. van der Molen itu pada tahun 1933 hingga 1936. M.J. Rose Carver itu 1936 hingga 1940. Carver 1940 hingga 1942. Dan pada tahun 1942 hingga 1945, Jepang masuk ke Indonesia, termasuk ke daerah Jambi. Selanjutnya saya akan menyebutkan residen yang ada di Jambi pada masa kemerdekaan. Yang pertama itu adalah Dr. Segaf Yahya pada 1945, R. Inu Kertapati 1945 hingga 1950, Buxkan itu pada 1950 hingga 1953, Nelson Puang Limbao pada 1953 hingga 1954, L. Sudono pada 1954 hingga 1955, Dijamin Datuk Bagindo 1954 hingga 1955. Dijamin Datuk Bagindo ini adalah acting gubernur. Dan pada tanggal 6 Januari 1957, BKRD menyatakan Kepresidenan Jambi menjadi provinsi. Pada 8 Februari 1957,
Resmian provinsi dan kantor gubernur di kediaman residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan provinsi diperkuat oleh Keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957. Sekian mengenai sejarah Provinsi Jambi dari saya. Lebih kurang saya memohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.